Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Shalom. Ketika kita mendengarkan seruan tobat Tuhan Yesus Kristus sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Ketika kita mengingat Malaikat Gabriel diutus untuk menyampaikan berita sukacita kepada Maria, maka Maria menerima apa yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel. Walaupun sejak awal Maria mungkin meragukan apa yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel, Malaikat Gabriel menyatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Disitulah pengenalan akan Roh Kudus sampai kepada Maria. Maria menjadi pribadi manusia sederhana, pribadi manusia biasa saja yang mengenal Roh Kudus, perbuatan Tuhan melalui Roh Kudusnya yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel, maka ia pun percaya. Saudara-saudari terkasih, Maria menjadi teladan bagaimana ia percaya Roh Kudus. Awal mula perkataan Roh Kudus yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel kepada Maria membuat kita menyadari Roh Kudus itu sungguh ada. Di dalam seruan tobat yang kedua, Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami, pada saat penderitaan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib memberikan teladan ketabahan kepada kami. Apa yang disampaikan pada peristiwa Yesus disalib, Maria berdiri di kaki salib. Seruan tobat ini menjadi tradisi utama Gereja Katolik. Sejak abad awal gereja ada, Maria dipercaya sebagai ibu Tuhan yang ada di dekat salib. Maka peristiwa salib adalah peristiwa nyata di mana Bunda Maria sendiri hadir pada saat Yesus wafat di salib. Bahkan ia memangku putranya dalam pangkuannya dan dalam penderitaannya. Ia pun berseru, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Dalam seruan tobat yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa raganya, serta memahkotai dia sebagai Ratu Surgawi. Saudara-saudari terkasih, tradisi ini pun menjadi suatu tradisi yang dihidupi oleh orang-orang Katolik yang percaya sesungguhnya Bunda Maria terangkat ke surga. Di dalam tradisi ini kita mengingat yang menjadi dasar secara umum ajaran-ajaran mengenai Bunda Maria. Di dalam kitab Wahyu, bacaan pertama tadi kita mendengarkan bahwa Bunda Maria yang telah melahirkan Kristus bagi umat manusia, kini ia sudah berada di tempat yang disediakan oleh Allah, yaitu di surga. Kitab Wahyu mau menyampaikan bahwa keberadaan seorang perawan sebagai ibu yang kita sebut ibu karena ia melahirkan, walaupun ia tetap perawan namun melahirkan, ia adalah yang menghadirkan Kristus bagi dunia, telah ada di surga. Kitab Wahyu menyampaikan kepada kita semua seruan ini, bahwa Maria, perawan yang ibu itu telah ada di surga. Maka tugas kita menurut kitab Wahyu adalah tetap terus-menerus menghadirkan gereja Kristus di dunia ini. Maka apa yang disampaikan dalam kitab Wahyu ini adalah bagaimana Kristus terus-menerus harus dihadirkan di dalam dunia ini, meskipun kita semua mengalami cobaan penganiayaan dan penderitaan. Gereja tetap harus hadir sebagai tanda dan sarana kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia, senantiasa menyertai
menjamin kelangsungan hidup gereja. Menurut kitab Wahyu, Tuhan Yesus Kristus tidak akan melepaskan umat-Nya. Dan Tuhan Yesus Kristus akan terus hadir bagi umat-Nya di dunia ini sampai akhir zaman, sampai kepenuhan kegenapan tiba, di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus akan dikumpulkan dalam kediaman kekal di surga. Siapa yang menerima Kristus, dia yang memperoleh kerahiman Allah. Siapa yang menerima Kristus, dia yang akan beroleh kehidupan kekal. Di dalam bacaan kedua, kita juga diingatkan bahwa kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan umat manusia, sebab melalui wafat dan kebangkitan Kristus, pikiran kita yang terbatas tentang surga, pikiran kita yang terbatas tentang Allah disempurnakan oleh kebangkitan Kristus. Bahwa di dalam Kristus yang bangkit, kita melihat suatu fakta bahwa kebangkitan Kristus adalah kehidupan yang nyata. Kehidupan yang diperlihatkan oleh Kristus kepada kita semua menjadi suatu cara pandang kita bahwa setelah kehidupan di dunia ini, kita bisa hidup kekal bersama Allah di surga hanya melalui juru selamat, yaitu Kristus. Oleh sebab itu, melalui bacaan kedua ini, kita diingatkan ada suatu persekutuan rohani di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia yang menjadi hamba Kristus, dia yang menjadi umat Kristus akan masuk ke dalam pemerintahan surgawi, di mana Allah akan meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Semua yang melawan Kristus akan dimusnahkan dan dibinasakan. Mereka akan mengalami kematian kekal. Tetapi yang percaya kepada Kristus, mereka akan memperoleh kebangkitan itu, dan Kristus akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa dan pemerintahannya, kekuasaan, dan kita adalah umat yang dipilih oleh Allah sendiri melalui Kristus. Maka melalui baptisan, sederhananya, baptisan itu mengantarkan kita untuk mengenal Kristus dengan sempurna. Ketika kita dibaptis, kita akan mampu melihat siapa Allah yang mengampuni. Ketika kita dibaptis dan dengan baptisan itu, kita akan mampu melihat siapa yang dapat menyelamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Maria mengunjungi Elisabet saudaranya adalah peristiwa kejujuran, peristiwa ketulusan, di mana dua saudara ini saling menceritakan bagaimana kegembiraan yang mereka alami. Bahkan Elisabet pun juga mengalami Roh Kudus. Roh Kudus telah hadir sejak permulaan abad dunia ini. Maka Roh Kudus itu menjadi suatu cara bagaimana manusia itu dapat mengenal Sang Juru Selamat. Di dalam percakapan Bunda Maria dan Elisabet ini menjadi suatu dasar pemikiran kita semua. Maria itu adalah orang Israel yang belajar kitab suci. Maria mengetahui dalam iman Israel itu adalah iman tauhid. Sebab Maria belajar tentang Taurat, tentang Mazmur, kitab Zabur, tentang kitab para nabi. Dan di sana dikatakan yang dipelajari oleh Maria bahwa Allah yang tauhid itu tiada Tuhan selain Allah yang dikatakan dalam kitab Taurat maupun kitab Mazmur dipahami oleh Maria. Tetapi Maria sangat sadar betul bahwa Allah yang tauhid itu berfirman kepadanya melalui malaikat Gabriel, bahkan Roh Kudus turun atasnya. Maria percaya Allah yang tauhid itu berfirman dan Allah yang tauhid itu mempunyai Roh Kudus. Maka Maria menerima dan menyerahkan sepenuhnya kepada kerahiman Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka ketika ia datang mengunjungi Elisabet saudaranya, Elisabet pun mengatakan bahwa ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sebab
Elizabeth pun mengetahui berdasarkan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Elizabeth bahwa Maria juga mengandung. Maka ia juga beroleh kebahagiaan, kegirangan. Bahkan peristiwa ini menjadi peristiwa dua orang ibu yang mengandung, bahwa peristiwa itu adalah peristiwa kegembiraan. Sebab itu Maria sampai menyatakan Magnificatnya. Magnificatnya adalah menyanyi atau pujian. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Kristus, terutama juga percaya bahwa melalui Bunda Maria ini keselamatan bagi umat manusia terjadi. Oleh sebab itu, manusia-manusia Katolik ini disebut pula sebagai joyful people, bahwa manusia sukacita ada pada diri orang Katolik. Maka identitas ciri khas orang Katolik adalah bernyanyi, bersukacita, bergembira, membuat tempat di dalam hidupnya adalah kegembiraan. Karena setiap orang Katolik dipercaya oleh Allah sendiri bahwa setiap orang Katolik itu Roh Kudus hadir di dalam dirinya, maka senantiasa diliputi oleh kerahiman rahmat Allah, maka ia akan bergembira, bersukacita, menyanyi dan memuliakan Allah dengan amat baik. Maka nanti ketika kudus, nyanyikanlah dengan seruan bahwa Anda ini adalah orang-orang yang tersenyum, bersukacita karena kerahiman Allah, dan memperoleh kegembiraan itu karena Roh Kudus hadir untuk menyelamatkan kita semua. Saudara-saudari terkasih, Maria pun sebagai teladan kita untuk bersukacita, teladan untuk kita menyanyi bagaimana Maria mengalami kerahiman Allah. Maka sebagai pribadi sederhana, pribadi mungkin dia sebagai perempuan desa, dia sampai mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Apakah orang-orang Katolik ini juga bisa sampai mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan karena sungguh Tuhan itu hadir dalam hidup kita? Kalau Anda tidak mau percaya Trinitas, sulit untuk menerima misteri Trinitas, kita akan lihat fakta pengalaman hidup kita masing-masing. Sederhananya pengalaman yang paling dekat dengan kita adalah bagaimana setiap kali orang Katolik berdoa novena. Banyak sekali pengumuman di dalam gereja Katolik, doa novena 3 kali salam Maria itu terkabul. Bagaimana doa-doa orang Katolik itu terkabul. Bagaimana orang-orang kudus itu jenazahnya masih utuh. Bisakah Anda melihat hal ini sebagai suatu fakta pengalaman yang mendasar dalam kehidupan ini? Atau kita membutuhkan mukjizat paling besar dalam kehidupan ini? Mukjizat paling besar yang paling banyak dialami dalam kehidupan manusia hanya dialami dalam gereja Katolik. Pengalaman akan Allah dialami oleh orang-orang Katolik. Bagaimana banyak orang Katolik mempunyai pengalaman akan Allah, dan disitulah kita senantiasa percaya sungguh Allah itu hadir bagi kita. Siapa yang bisa menyanyi dan memuji memuliakan Allah dengan amat baik adalah orang-orang Katolik. Siapa yang bisa mendaraskan pujian seperti Maria adalah orang-orang Katolik. Menghormati Maria sangat-sangat alkitabiah. Kalau saudara-saudara kita yang lain tidak menghormati Maria, maka mereka melupakan inti dasar alkitabiah ini. Ketika orang Katolik tidak menerima dasar kitab suci, bagaimana penghormatan Allah sendiri terhadap Maria, senantiasa membuat kita pun menghormati Maria. Bagaimana Allah itu memilih Maria, menempatkan Maria menjadi ibu Tuhan, masakan orang Katolik yang mempunyai kitab suci tidak bisa berdasar atas kitab suci ini. Penghormatan kita terhadap Maria sangat-sangat alkitabiah. Maka bagi kita, saudara-saudari terkasih, melalui Maria banyak doa-doa orang Katolik itu terkabul. Pengalaman-pengalaman itu membuka mata hati kita. Siapa Allah yang begitu dekat dengan manusia? Siapa Allah yang kerahimannya ada pada kita? Siapa Allah yang Roh Kudusnya hadir di dalam kehidupan kita? Maka saudara-saudariku terkasih,
ketika Maria menyampaikan Magnifikatnya ini, ketika Maria menyanyi, memuji Allah ini, dia mengatakan dirinya adalah pribadi yang bahagia. Apakah Anda sebagai orang Katolik adalah orang-orang bahagia? Jangan-jangan Anda tidak bahagia menjadi Katolik. Pertanyakanlah diri Anda, bagaimana ketika saya mengimani Kristus, menghormati Bunda Maria, tetapi tidak bahagia? Adakah sesuatu yang salah dalam diri kita? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita seperti Maria dan Elizabeth ini, menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus bergembira, beriman pun bergembira. Sampai pada kehidupan kekal pun kita juga mau terus berorientasi kepada Allah yang Maha Rahim, di mana kita percaya kehidupan sesudah ini ada di dalam Kristus. Maka mari kita terus-menerus bergembira, memuji, memuliakan Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.